Profesor Dr. Dra. Retno Kauri, MPhil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Udayana dan jajarannya, yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Udayana dan para anggota Senat Universitas Udayana, yang saya hormati para dekan dan ketua program pasca sarjana dan jajarannya, para pimpinan program studi dan lembaga di lingkungan Universitas Udayana, para guru besar yang dikukuhkan hari ini, pegawai undangan dan hadirin sekalian, baik di ruangan ini maupun virtual dari tempat masing-masing. Pertama-tama, izinkan saya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas kehendaknya acara pengukuhan guru besar tetap Universitas Udayana ini dapat berlangsung. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor, Ketua Senat dan Sekretaris Senat, serta seluruh anggota Senat Universitas Udayana atas kepercayaannya untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Orasi ilmiah yang saya sampaikan sesuai dengan bidang kajian keahlian saya, yaitu mikrobiologi, yaitu dengan judul Potensi Senyawa Aktif dari Bakteri Streptomyces drosophilii dalam menghambat multidrug resisten Acinetobacter baumannii. Jadi mengapa bakteri Streptomyces? Bakteri Streptomyces ini adalah mampu menghasilkan antibiotik dan enzim kitinase dan beta-1,3-glukanase. Bakteri Streptomyces adalah penghasil 70% dari antibiotik yang saat ini beredar. Jadi potensi ini harus dimaksimalkan dalam industri farmasi atau obat, mengingat semakin banyak bakteri yang resisten terhadap antibiotik karena penggunaan yang tidak tepat. Ekstraksi filtrat biakan Streptomyces menggunakan pelarut N-butanol menunjukkan aktivitas tertinggi dibandingkan dengan pelarut yang lainnya. Kemudian Streptomyces yang berhasil saya isolasi yaitu Streptomyces drosophilii diisolasi dari rhizosfer tanaman kunyit putih. Mengapa digunakan bakteri MDR Acinetobacter baumannii? Karena bakteri ini sudah resisten terhadap beberapa antibiotik, yaitu ampicillin, ceftazidime, metropenem, dan yang lain-lainnya. Next. Dari slide terlihat ini adalah gambar Streptomyces secara mikroskopik menggunakan transmisi elektron mikroskop. Terima kasih Prof. Dewa Suprapta yang telah mengirimkan saya dengan bantuan dari pemerintah Indonesia untuk sandwich slide program di Ibaraki University sehingga mampu melakukan foto transmisi elektron mikroskop daripada bakteri Streptomyces ini.
Nah, dari gambar terlihat dari gambar C itu adalah konidia. Konidia dari bakteri ini tempat adanya antibiotik. Hasil uji aktivitas filtrat Streptomyces drosjowiezi terhadap MDRA baumannii menunjukkan bahwa filtrat yang mampu menghambat adalah filtrat pada fase N-butanol dengan diameter jodoh hambat sebesar 23,44 mm, sedangkan pada fase air tidak menghasilkan hambatan. Dan MIC filtrat terhadap pertumbuhan MDRA baumannii adalah 4% dengan diameter hambat sebesar 8,77 mm. Di layar terlihat adalah yang warna hijau itu adalah filtrat antibiotik dari Streptomyces drosjowiezi. Selanjutnya, filtrat tersebut saya isolasi dengan menggunakan GCMS dan didapatkan 10 puncak, tetapi 3 puncak adalah sama sehingga hanya 7 puncak yang didapatkan, yang artinya ada 7 senyawa aktif di filtrat antibiotik Streptomyces drosjowiezi ini. Kemudian dari 7 tersebut saya cari literaturnya dan ditemukan bahwa ke-7 senyawa tersebut sebagai antimikroba. Terlihat di slide adalah nama-nama senyawanya. Nah, setelah itu untuk mengetahui interaksi antara reseptor dan ligan melalui docking dengan software Hex8 dan hasil visualisasi interaksi dengan Discovery Studio, terdapat beberapa variasi ikatan kimia masing-masing ligan. Ligan berinteraksi dengan reseptor pada residu asam amino tertentu melalui ikatan kimia tertentu, terutama ikatan van der Waals. Interaksi antara reseptor dari baumannii dan ligan senyawa aktif dari Streptomyces drosjowiezi. Di layar terlihat adalah interaksi antara ligan dari senyawa Streptomyces drosjowiezi dengan reseptor daripada Acinetobacter baumannii. Dari 7 senyawa tersebut, hanya 5 yang menunjukkan interaksi antara reseptor dan ligan dengan melalui ikatan van der Waals. Kemudian tentu saja harus dilakukan uji toksisitas dari senyawa atau filtrat antibiotik. Kemudian saya ujikan kepada tikus, hewan uji, didapatkan bahwa persentase hidup setelah diberikan perlakuan dosis antibiotik selama 5 hari setelah terinfeksi adalah seperti terlihat di slide, bahwa persentase hidup daripada perlakuan beragam. Kemudian dari total bakteri menunjukkan hal yang sangat menarik, di mana kontrol dosis 7% dan kontrol negatif di dalam sel darah hewan uji coba sudah negatif, tetapi pada kontrol positif dengan menggunakan ciprofloxacin ditunjukkan adanya keberadaan bakteri patogen tersebut sebanyak 340 colony forming unit per mililiter darah hewan uji. Sedangkan dosis yang lain menunjukkan nilai yang beragam. Kemudian untuk menunjukkan bahwa apakah filtrat antibiotik tersebut mengganggu sel-sel dari hati, maka saya adakan uji sayatan hati dilakukan di BP-Vet Denpasar. Didapatkan bahwa histologi hati tikus, kontrol positif, kontrol negatif dan dosis 7% antibiotik menunjukkan sel hati yang normal, tetapi dosis 4%, 5% dan 6% menunjukkan sel hati generatif hidrofilik, yang artinya sel hati mengalami kerusakan tetapi akan normal kembali ketika pengobatan dihentikan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan strategi pengobatan menggunakan antibiotik baru yang dihasilkan oleh Streptomyces drosjowiezi untuk membunuh penyakit yang disebabkan oleh multidrug resistant Acinetobacter baumannii.
Sebagai ucapan terima kasih kepada Bapak Rektor dan hadirin yang terhormat, sebelum saya mengakhiri orasi ini, perkenan saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah mempercayakan kepada saya menjabat sebagai profesor ini. Terima kasih banyak juga saya sampaikan kepada rektor dan jajarannya, ketua senat dan jajarannya atas segala dukungan untuk memperoleh jabatan akademik yang tinggi ini. Terima kasih saya sampaikan kepada dekan dan senat Fakultas MIPA yang telah mendukung dan memudahkan pengusulan jabatan ini, kepada Kabiro Umum dan Kepegawaian Kabakasub SDM Unut berserta pegawai, saya sampaikan banyak terima kasih atas segala upayanya mengusulkan jabatan saya ini. Demikian pula kepada Koprodi Biologi, teman, dosen, pegawai di Biologi Unut, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, motivasi hingga memungkinkan saya sampai pada jabatan ini. Kepada guru SMP, SD hingga SMA saya di Cimahi, saya ucapkan terima kasih. Kemudian kepada seluruh dosen di jurusan Biologi Unpad Bandung dengan pembimbing skripsi Profesor Dr. DRA Yeti Yusri Gani, MSc. Kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada pembimbing magister yaitu Profesor Dr. Graham O'Hara dari Biological and Environmental Sciences Murdoch University, Port Western Australia. Kepada tim promotor doktoral Prof. Dr. Insinyur Dewa Ngurah Suprapto, terima kasih Prof atas bimbingannya. Juga Profesor Dr. Insinyur Imade Sudana MS dan Profesor Dr. DRA Niputu Ristiati MPD. Saya ucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya dan dukungannya sampai lulus dengan tepat waktu. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari beliau, terutama Prof. Dewa Suprapto yang membimbing secara penelitian dan menulis publikasi yang sangat baik. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pembimbing penelitian menggunakan elektron mikroskop, yaitu Profesor Dr. Nita Yoji, Profesor Dr. Naomi Asagi, dan Dr. Takashi Homa, serta seluruh anggota di Crop Production Laboratory di Ibaraki University melalui Sandwich Like Program. Kepada semua reviewer saya, Profesor Dr. DRH Ait Wahyuni MSc dari Departemen Mikrobiologi FKH UGM, Profesor Dr. Ida Parwati, Dokter Spesialis Patologi Klinik, Konsultan PhD, Kepala Divisi Mikrobiologi Klinik di FK Unpad, Profesor Dr. DRSI Ketut Junito MSc, Genetika Molekuler Prodi Biologi, Profesor Dr. Iputu Gede Adiatmika MKes, dan Profesor Dr. Insinyur Iketut Satriawan MT. Saya sampaikan rasa terima kasih atas segala sarannya. Saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya atas curahan kasih orang tua saya, almarhum Kolonel Purnawirawan Haji Jarkasi Dirjo Pandowo dan Ibu Supini Purbaningsih, serta mertua saya almarhum Sumarto Saido dan Ibu Hajah Sudarmi. Saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya sehingga sampai pada tahap seperti ini. Kepada belahan jiwa saya hadir di sini, yaitu suami saya Insinyur Daroji yang selalu menemani saya saat suka dan duka, terutama menemani saat menempuh magister di Murdoch University, mendorong dan mendoakan saya untuk mengusulkan jabatan ini sampai berhasil. Kepada anak-anak saya, yaitu Naratama ST dan istri Rena Kisvara ST, terima kasih atas dukungannya dan memberikan cucu kepada saya, yaitu Naradita Afiahri, dan juga Dr. Citra Gading dan suami Muhammad Nurdiansah ST, serta cucu yang baru diberikan kepada saya mengucapkan syukur alhamdulillah karena telah diberikan cucu baru yang bernama Aaron Deva Daneswara. Terima kasih semuanya untuk anak-anak Ibu. Kemudian untuk besan saya, Bapak Kismoro dan Ibu Fatimah Rahmi almarhum, Bapak Haji Saroni dan Ibu Hajah Sri Asmiatun, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doanya. Juga kepada seluruh saudara-saudara saya dan ipar-ipar saya. Bapak Rektor dan hadirin yang terhormat,
Dengan kerendahan hati, perkenankan saya mengaturkan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada Bapak Rektor dan jajarannya, Ketua dan Sekretaris Senat, dan segenap anggota Senat, serta seluruh panitia pengukuhan yang dengan kerja kerasnya dan ketulusan hati menyelenggarakan acara ini. Terakhir, perkenankan pula pada kesempatan yang berbahagia ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya ada penyampaian saya yang kurang berkenan di hati para hadirin semua. Saya akhiri dengan mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.